Kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi kepresisian gambar itu seperti ini ya. Nah ini eh, kabur ya, berarti kurang presisi. Ini jelas seperti itu ya. Informasi overload itu yang berlebihan, menyatakan adanya informasi yang terlalu melimpah ruah dan membingungkan. Kemungkinan penerima informasi malah mengabaikan informasi yang formal dan berganti menggunakan petunjuk tak normal, misalnya gosip atau prasangka dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau memberi informasi itu tidak boleh terlalu berlebihan, yang mengakibatkan limpah ruah ya. Akibatnya keputusan sangat berisiko. Oleh karena itu, seringkali informasi yang rinci perlu dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, ini adalah kualitas informasi. Informasi itu akurat, tepat waktu, relevan. Itu baru berkualitas. Kalau misalnya tidak akurat, misalnya tidak benar, kurang berkualitas informasi tersebut. Contoh saja, misalnya data. 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu tidak akurat. Kalau 1 itu datanya ditambah 1, data informasinya adalah harusnya 2 informasinya. Itu baru akurat. Begitu pula database ya, kalau kita bicara tabel database itu harus akurat. Misalnya mahasiswa yang mempunyai nilai apa nama itu IPK 3, sekian itu berdasarkan penggabungan dari beberapa nilai yang ada dari beberapa dosen mau pada mata kuliah. Nah, tepat waktu itu artinya misal informasi itu tentang keuangan, misalnya kamu saldo 200.000 di ATM, lalu kamu ambil uangnya 100.000. Nah, itu tepat waktu, up to date, sisanya adalah 100.000. Nah, itu up to date baru. Kemudian relevan. Relevan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita bicara akademik, ya yang berkesesuaian dengan informasi akademik. Apa saja, misalnya KHS, ya, kemudian apalagi misalnya yang berhubungan dengan SIMAK ini. Nah, kemudian eh, pernyataan bahwa informasi adalah aset itu sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Nanti coba ada yang bisa menjelasnya kan nggak bahwa mengapa aset informasi adalah sebuah aset. Oke, Ibu tanya dulu ke kalian. Mengapa informasi disebut dengan aset? Di awal sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan. Yang masih ingat? Laila, Mei, Sela, Alia, silakan. Ya, Imam, Akbar, Andin, Fahren, Nur. Mengapa informasi itu disebut dengan aset? Karena untuk berfungsi mengambil keputusan, Bu, mendukung untuk mengambil keputusan. Oke, siapa yang jawab ini? Namanya siapa nih? Enggak Putri Rahel. mana Putri? Mana videonya Putri? Biar kelihatan. Karena apa tadi? Sebagai Karena sebagai berguna untuk mendukung mengambil keputusan, Bu. oke, ya, pas. Ya. Jadi informasi itu salah satunya digunakan sebagai pengambil keputusan, ya seperti itu. Oke, yang kedua ini nanti ya, setelah ini boleh kamu kerjakan per kelompok. Per kelompoknya jangan rame-rame ya, berdua-berdua saja ya, untuk perkuliahan yang pada hari ini, ya. Oke, Ibu rasa cukup lah ya untuk hari ini untuk Zoom-nya karena kita harus seimbang dengan tugas ya.
Jadi hari ini sampai sini dulu kita.